materi fungsi inverse ya. Fungsi inverse yang kita ngomongkan tentang fungsi kebalikan. Jadi fungsi inverse ini dia adalah kebalikan dari fungsi yang Anda ketahui ya dari apa? Dari fungsi-fungsi yang sudah dipelajari di bab-bab sebelumnya mungkin. Jadi kita ngomong tentang fungsi inverse dulu. Apa sih fungsi inverse gitu? Jadi sebelum kita beranjak ke bagaimana cara menghitung fungsi inverse dan lain-lain, kita harus mengetahuinya tentang definisinya dulu sih. Apa sih fungsi inverse gitu? Jadi akan saya tuliskan di sini definisi, ya, definisi dari fungsi inverse ya. Jadi saya tuliskan jika suatu fungsi f dan g memenuhi dalam dua kondisi. Kondisi, ini penghapusnya kok nyala. Kita kecilkan, yakni f komposisi gx sama dengan x untuk setiap x ini dalam domain G. Lalu G komposisi X sama dengan X untuk setiap X dalam domain F, maka dikatakan bahwa F itu adalah inverse. Inverse dari G, dan G adalah inverse dari F. Atau F dan G adalah fungsi-fungsi inverse. Oke. Kalau misalkan ini diilustrasikan atau gimana sih cara bekerjanya si fungsi inverse, atau kalau di dalam apa kayak himpunan gitu. Misalkan saya punya himpunan A di sini dan ini adalah himpunan B, ya, di mana di sini adalah daerah asal. Ini daerah asal. Terus ini adalah daerah hasil. Daerah hasil. Terus operasi dari A ke B ini katakanlah sebagai F. Ini adalah F. Nah, jadi katakanlah di sini saya punya fungsi T sama dengan Fx. Ini saya operasikan menjadi X sama dengan X sama dengan Ft. Saya panahkan di sini tepat karena dia fungsi. Kalau dia berangkat dari A ke B, dia disebut F atau fungsi. Tapi kalau dia berangkat balik lagi dari apa? Dari B ke A, balik lagi dia dikatakan sebagai F inverse. Simbolnya F pangkat -1. Ya, jadi simbolnya seperti itu. Nah, ini definisi satu, masih definisi satu. Ada lagi definisi yang kedua. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, bisa ngomong ya, request untuk di pelan gitu. Karena saya terbiasa ngajar cepat di Universitas Jember. Jadi kalau mungkin terlalu cepat, monggo bisa dibilang ya kalau saya terlalu cepat. Oke, definisi yang kedua
Jika saya mempunyai suatu fungsi f itu mempunyai inverse ya, mempunyai inverse, maka dikatakan kullu mu'tadin azim, dikatakan bahwa y sama dengan fx dapat diselesaikan untuk x sebagai SBG fungsi dari y, dan dikatakan x sama dengan f aksen y merupakan solusi atau penyelesaian dari y sama dengan fx untuk x sebagai fungsi y. Nah, ini adalah definisi dari fungsi inverse ya. Jadi definisinya gini. Jadi saya nggak akan ngomong tentang teoremanya dulu. Saya akan ngomong tentang bagaimana sih fungsi inverse ini dia bekerja, atau gimana sih caranya menyelesaikan inverse gitu. Tapi sebelum itu saya harus menuliskan teorema dulu. Jadi teorema yang terkait dengan fungsi inverse saya katakan sebagai teorema 1. Jadi di kalkulus itu dia teoremanya cukup banyak. Jadi kalau saudara tidak memahami teoremanya atau tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, saya yakin tidak akan tahu bagaimana nanti si kalkulus ini akan bekerja. Oke, teorema 1 berbunyi jika suatu f itu fungsi satu-satu ya, atau fungsi untuk fungsi satu-satu, maka grafik y sama dengan fx dan y sama dengan f inverse x adalah pencerminan dari fungsi satu dengan fungsi yang lain. Dengan fungsi yang lain terhadap garis y sama dengan x. Nah, ini teoremanya. Tidak perlu dibuktikan dan langsung akan saya lari ke contoh ya. Karena kalau di UT itu nggak perlulah mendalami teoremanya. Yang penting bagaimana cara mengerjakan contoh soal inverse, terus kemudian ya apa sih caranya gitu. Oke, mulai dari contoh yang sederhana ya. Apa ini? Assalamualaikum Pak, besok apakah jadi mengisi kelas di MATA 4? Malah masih sampai jam segini. Oke, contoh di sini perintahnya tetap ya, tentukan fungsi inverse atau tentukan inverse ya dari fungsi-fungsi berikut. Karena besok Prof. Sunardi tidak masuk. Waduh. Oke, saya tuliskan dulu, mungkin ini bisa dicatat atau di screenshot boleh.
saya punya fx sama dengan akar 3x dikurangi 2. Terus saya punya B ini fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 1. C saya punya Y sama dengan berapa enaknya ya? X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat ditambah 1. Terus saya punya Y sama dengan 1 per akar 3X ditambah 2. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan atau mencari fungsi inverse ya. How to find the inverse function dari fungsi-fungsi yang diberikan. Jadi di sini saya tuliskan jawab atau solusi boleh. Nah, cara dari saya ini cukup sederhana karena kalau saudara ingat pada zaman atau masa SMA dulu materi ini sudah ada, cuman guru-guru kok nggak, istilahnya guru-guru SMA itu tidak mau jujur ya bahwa materi itu adalah materi kalkulus gitu. Oke, caranya itu simpel. Di sini akan saya kasih warna merah biar menarik gitu. Di sini fx itu saya langsung tuliskan sebagai y. Dan ini adalah tetap, yakni akar 3x dikurangi 2. Lalu sisi kiri, ya ini adalah sisi kiri. Ini adalah sisi kiri. Ya, saya tuliskan ini adalah sisi kiri. Lalu di sini ini adalah sisi kanan. Sisi kanan. Ini saudara kuadratkan kedua ruas. Ya, ruas kanan, ruas kiri, atau sisi kanan, sisi kiri boleh. Jadi Anda kuadratkan, jadi Y kuadrat sama dengan dikuadratkan juga menjadi 3X dikurangi 2 lalu dikuadratkan. Maka dia akan menjadi yang ruas kiri atau sisi kiri, dia menjadi Y kuadrat sama dengan akar, jika dikuadratkan akarnya akan hilang. Maka dia akan bersisa 3X dikurangi 2. Nah, karena yang diminta itu adalah seperti teorema tadi, yakni adalah X, ya. Y adalah F inverse X. Maka di sini bisa kita bisa kita pindahkan ruas ya, pindahkan ruas lah bahasanya. Kita bisa pindahkan ruas, maka di sini dia akan menjadi Y kuadrat ditambah 2 sama dengan 3X. Kemudian kita bagi dengan 3, karena yang kita minta hanyalah sebuah X-nya, maka kita hanya punya Y kuadrat ditambah 2 per 3 sama dengan X. Nah, di sini langsung bisa kita tuliskan. Di sini saudara langsung bisa ganti fokus ke yang ruas kiri. Iya, ruas kiri. Kecoret nanda bagus. Ini ruas kiri, karena ruas kiri dia ada X, yang ruas kiri itu Y kuadrat. Maka Anda langsung ganti dengan X kuadrat ditambah 2 per 3. Yang sebelah sini langsung Anda ganti menjadi F inverse dari X. Sehingga inilah F inverse dari atau fungsi inverse dari akar 3X dikurangi 2. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum berlanjut ke poin yang B. Saya harap ada yang bertanya karena mungkin materinya sudah lupa tentang materi SMA zaman dulu. Jadi bisa diingat kembali. Oke, silahkan. Kalau tidak ada akan saya lanjut.
Oke, kan saya lanjut untuk poin B, ya poin B ya ini adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Caranya sama, tinggal kita buat dia menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Maka ini kan kalau disederhanakan kan boleh dong kita pakai y ditambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah x. Maka ini menjadi y ditambah 1, ini adalah x ditambah 1. Seperti itu. Terus apa lagi yang bisa kita olah dari sini? Kita kan punya di sini menginginkan hanyalah x-nya saja. Kebetulan di sana ruas kanan ada x dikali x plus 1. Maka kalau kita mau menghilangkan salah satunya, mungkin bisa kita lakukan seperti ini. Y ditambah 1 per x ini menjadi x ditambah 1. Nah, karena di sini kita menginginkan hanya ada x saja yang tersisa, ini bisa kita olah menjadi y ditambah 1 per x dikurangi 1 sama dengan x. Nah, kalau seperti ini, apa yang dapat kita olah atau lakukan? Bisa kita olah putar-putar dulu atau mungkin di intinya kita harus menyisakan x saja yang di sana. Tidak boleh ada apa, x yang lain. Kalau tadi hanya menyisakan x ditambah 1, jangan. Nah, ini masalahnya sekarang adalah ini. Kalau misalkan kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan x, nanti kan dia juga nggak akan hilang. Kalau kita cari, sebentar. Assalamualaikum Pak, untuk besok mohon kita cari inverse-nya. Nah, 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 nah. X kuadrat tambah X dikurangi 1. Oke, kan saya ulangi lagi. Mungkin cara ini agak rumit. Tak kasihkan yang gampang aja karena saya tahu mahasiswanya nggak apa nggak perlu cara yang ribet-ribet, butuh yang simpel-simpel. Nah, ini bolehlah saya akali menjadi gini. X ditambah 1. Nah, seperti ini. Lalu di sini dikurangkan dengan 3. Kok kurangi 3, ini dikurangi 2. Karena kalau Anda mengingat bentuk dari ini, ya, dia adalah, kalau misalkan saya punya X ditambah 1 kuadrat, ini kan kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, 1 dikurangi negatif 2 adalah negatif 1. Maka kalau ini saya operasikan dengan ini, dengan negatif 2, kan jadinya ini. Sehingga ini menjadi Y ditambah 2 sama dengan X ditambah 1 kuadrat. Nah, ini kita tarik akar kedua ruas menjadi akar Y ditambah 2 sama dengan X ditambah 1. Karena yang diminta hanyalah X-nya saja, maka akar Y ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan X. Atau kalau mau diselesaikan, ini menjadi akar X ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan F inverse.
Ya, F inverse X. Ini adalah inverse daripada fungsi yang kita ingin. Ada yang ditanyakan dulu sebelum ke C? Oke. Kalau nggak ada, akan saya lanjut ke yang C. Ya, kalau yang C tadi fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat ditambah 1. Kalau fungsinya seperti ini, kita harus jeli-jeli melihat bagaimana kita menyelesaikan bentuk fungsi itu. Kakiku sakit sekali. Oh, kita lihat dulu fungsinya kayak apa yang dimau. Berarti kalau kita kalikan silang, maka kita akan mendapatkan Y dikali X kuadrat ditambah 1 sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Atau ini menjadi X kuadrat Y ditambah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kita kumpulkan yang ada variabel X kuadratnya. Kita dapatkan X kuadrat Y ditambah 1 dikurang, no. Jangan itu dulu. Dikurangkan dengan dikurangi X kuadrat ditambah Y sama dengan negatif 1. Nah, ini boleh saya tuliskan menjadi lebih sederhana, menjadi X kuadrat Y dikurangi X kuadrat sama dengan negatif 1 dikurangi Y. X kuadratnya saya keluarkan, ini menjadi Y dikurangi 1, ini negatif 1 dikurangi Y. Atau ini menjadi X kuadrat sama dengan negatif 1 dikurangi Y per Y dikurangi 1. Nah, ini boleh saya lakukan akar. Ya, saya tarik akar di sini, maka X-nya adalah akar dari negatif 1 dikurangi Y per Y dikurangi 1. Atau F inverse-nya dia adalah akar negatif 1 dikurangi X per X dikurangi 1. Seperti ini. Ini adalah F inverse-nya. F inverse dari fungsi yang diberikan. Oh, ini ada. Oh ya, mohon maaf Vilma Arum ya, saya baru lihat kolom chat karena saya juga mantau kegiatan saya juga yang lain. Jadi saya sempatkan untuk Zoom malam ini. Oke, ini yang poin C. Sekarang yang poin D. Kalau ada kesulitan atau mungkin yang ditanyakan boleh langsung dipotong penjelasan saya, tidak masalah. Karena nanti kalau saya sudah ngoceh terlalu banyak, terus ada yang nggak paham di awal atau di tengah-tengah akan sangat merugikan bagi teman-teman yang lain yang sudah paham. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau yang D. Kita ganti warna merah biar menyala seperti PDIP. Kita punya Y sama dengan 1 per akar itu. Bolehlah kita kalikan silang dulu. Y dikalikan dengan akar 3X ditambah 2, maka ini sama dengan 1. Berarti kalau ini saya kuadratkan kanan kiri, dia akan menjadi Y kuadrat, akarnya hilang. Plus 2 sama dengan 1. Atau di sini menjadi 3X Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 1.
Nah, ini boleh saya ubah atau saya tuliskan menjadi 3xy kuadrat sama dengan 1 dikurangi 2y kuadrat. Nah, di sini ingat ya, kita harus menyisakan x-nya saja. Nah, di sini kita ada 3xy kuadrat. Berarti kalau saya mau melangsungkan ini menjadi x, maka bolehlah ini saya tulis menjadi 1 dikurangi 2y kuadrat, tak bagi dengan 3y kuadrat. Atau bisa saya tuliskan menjadi f inverse x sama dengan 1 dikurangi 2x kuadrat per 3x kuadrat. Maka inilah inverse dari fungsi yang dimaksud. Oke, dari contoh-contoh pengerjaan fungsi inverse, ada yang ditanyakan, atau mungkin punya soal tugas dari SIPAS, Tuton, dan lain-lain, silahkan speak up. Tidak apa-apa, akan saya bantu bahas juga. Silahkan. Tidak apa-apa. Tadi siapa tadi ya yang sudah di kolom chat tadi itu ada Hilma Arum, terus kemudian ada tadi itu Putri Wahyuningsih, Bintang, dan kawan-kawan. Mungkin ada soal tugas, monggo silahkan, akan saya bantu. Saya kesulitan untuk memahami grafik fungsi. Oke, grafik fungsi ya. Habis ini grafik fungsi. Pengerjaan fungsi, apakah ada permasalahan dari teman-teman? Mungkin dari Hilma atau mungkin yang lain. Akan saya langsung ke grafik. Ada akan langsung ke grafik fungsi. Sejauh ini aman, Pak. Oke, good. Saya langsung ke grafik fungsi ya, grafik fungsi. Mungkin grafik fungsinya bisa dijelaskan kesulitannya di mana, cara menggambarnya, atau cara membuat titik-titik yang dilalui oleh grafik-grafiknya, atau di bagian mananya. Biar kita langsung kena semua, Pak. Oke, good. Oke, we move to grafik fungsi ya, grafik fungsi. Grafik fungsi, berarti ya namanya saja grafik ya, maka ya kita harus menggambar grafiknya ya, menggambar grafik ya. Opo carane, maaf ya saya ambil bahasa Jawa karena saya orang Jawa. Ntar saya buka Zoom dulu karena ini apa ya, kemarin saya bisa jadikan spotlight ini. No. Nah, where is my string? Nah, oke, baik, ke layar. Grafik fungsi ya, di sini kita akan ngobrol tentang grafik fungsi. Ya, grafik fungsi itu adalah bentuk atau gambar dari fungsi yang sudah kita gambar, bukan kita gambar ya, kita tuliskan atau diketahui gitu. Jadi cara menggambar grafik fungsi itu sebenarnya sederhana sih. Kita harus tahu dulu titik-titik plotnya atau titik-titik yang dilalui oleh grafik itu. Misalkan saya langsung ke contoh saja, gambarkan grafik grafik fungsi berikut. Kita mulai dari fungsi-fungsi yang sederhana dulu ya. Nomor 1 kita katakanlah punya fx sama dengan x ditambah 1. Yang nomor 2 saya punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Yang nomor 3 saya punya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah berapa ya? 3x ditambah 1. 1, 3, 3, 1. Oke. Lalu yang keempat saya punya misalkan fx sama dengan akar x ditambah 1. Baik. Gimana kita cara menggambarkannya fungsi ini? Sederhana sebenarnya. Kita harus
tahu langkah-langkahnya dulu. Penyelesaian. Nah, udah apa cara gambar? Gimana cara gambarnya? Tahu bahwa fx ini adalah x ditambah 1. Ya. Jadi kita ngomong domainnya dulu atau daerah asal, karena daerah asalnya tidak diketahui, kita langsung plot x anggota bilangan real. Yakni semua bilangan real itu diikutkan. Jadi mulai dari berapa, Pak? Terserah senyamannya Anda. Jadi triknya kita bikin tabel ya, bikin tabel gini. Bikin tabel gini, seret. Kita bikin tabel di sini, ini adalah nilai untuk x-nya yang akan kita ambil. Lalu di sini untuk nilai dari fx-nya. Maksudnya fx-nya itu adalah ini terlalu besar ini fx. Ini adalah y sama dengan x ditambah 1. Boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka memulainya itu dari beberapa angka yang saya inginkan. Bagi jadi 1, 2, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Berarti di sini saya mulai yang titik yang paling wajib itu adalah titik 0. Wajib, biar kalian itu gampang menghitungnya. Lalu di sebelah kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini 1, ini 2. Wis ben adil tak tambahin. Nah, telu. Biar adil. Caranya gimana, Pak? Simple. Kalian mulai dari yang terkecil dulu. Untuk yang X sama dengan negatif 3. Kita punya fx-nya dia adalah X ditambah 1. Maka untuk nilai dari F negatif 3 ini sama dengan negatif 3 ditambah 1. Nilai X yang ada di sini, kamu ganti dengan yang di sini. Kalian ganti ini. Diganti. Sehingga apa yang bisa kita peroleh? Negatif 3 ditambah 1, yakni negatif 2. Kita isi di sini. Terus, untuk X yang bernilai negatif 2, dengan fungsi fx sama dengan X ditambah 1. Maka untuk F negatif 2 piro atau berapa? Negatif 2 ditambah 1 bernilai negatif 1. Ditulis di sini. Terus kita punya lagi X bernilai negatif 1. Maka untuk fx-nya X ditambah 1, maka nilai dari F negatif 1 tinggal kita substitusikan. Negatif 1 tambah 1 dia bernilai 0. Terus kita substitusikan sampai dia ke yang nomor 3. X sama dengan 0. Dengan fx sama dengan X ditambah 1. Maka ini F0-nya adalah ya 0 ditambah 1. Berapa? 1. Substitusi tulis di sini. Terus untuk yang X sama dengan 1. Sama, kita lakukan terus sampai nilai yang kita inginkan di sini. Apakah ini jadi patokan? Enggak, terserah Anda. Mau dimulai dari negatif 2 sampai 2, boleh. Senyamannya Anda membuat grafiknya. Berarti di sini F berapa tadi? F1. Maka dia menjadi 1 ditambah 1. Berapa? 2. Tulis di sini. Terus X sama dengan 2. Maka fx untuk ini, nah, F berapa? F2. Berarti ya 2 ditambah 1. Berapa? 3. Lalu X sama dengan 3. Yakni X ditambah 1. Maka F3-nya adalah ya 3 ditambah 1. 4. Nah, titik-titiknya sudah kita peroleh. Ini kita pasangkan ya. Titik di matematika saja punya pasangan. Masa kalian tidak? Ya. Jadi ya pasangannya ini. Negatif 3 sama negatif 2. Negatif 2 sama negatif 1. Negatif 1 sama 0. 0 sama 1. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap menggambar grafiknya. Ya, kalau tadi ini namanya menentukan titik plot.
Ya, ini namanya tahap titik menentukan plot. Yang di bawah ini, ya ini semua, ini adalah tahap untuk menentukan titik plot namanya. Baru yang sekarang menggambar menggambar grafiknya. Kita gambar sekarang. Nah, tak kasih warna putih. Nah, kita gambar grafiknya sekarang. Kalau yang di sini dia namanya X, kalau yang di atas dia namanya Y. Titik tengah 0, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat pasangan-pasangannya itu berapa saja. Nah, tadi negatif 3 sama negatif 2. Kita cari. Oh, ini negatif 3 sama negatif 2. Di sini berarti. Nah, kita urak-urak, kita kasih tanda. Lalu, negatif 2 sama negatif 1. Negatif 2 sama negatif 1. Sini. Terus, negatif 1 sama 0. Negatif 1 sama 0. Ya, di sini. Terus, 0 sama 1. Di sini. Allahu Akbar. Di sini. Terus, 1 sama 2. Berarti di sini. 2 sama 3. Cari. 3 sama 3 sama 4. Nah, sudah, tinggal kita gambar, kita hubungkan garisnya. Tinggal kita gambar, tak kasih warna merah. Ya, tinggal kita hubungkan, ini tak kasih izin. Nah, ini karena nggak rapi ya, mohon maaf. Harusnya ini rapi. Jadi, titik-titik yang saya gambarkan ini, ya harusnya dia tuh nyambung gini ya. Ini kan karena negatif satunya nggak pas, jadi ya tahu sendirilah gambaran saya jelek. Jadi ini dia harus nyambung. Jadi dia nyambung, dia berupa garis lurus ya. Dia berupa garis lurus, ya ini adalah fungsi Y sama dengan X ditambah 1. Gambarnya seperti ini. Jadi titik-titik yang saya gambarkan warna-warna merah, itu kalian tarik garis lurus. Set. Tetapi apakah garisnya selalu lurus? Tidak. Nanti di fungsi-fungsi yang nomor 2, 3, dan 4, dia garisnya nggak akan lurus. Dia akan melengkung, berbentuk seperti kurva. Kalau yang ini kebetulan dia berupa garis lurus, seperti itu. Hei, aku sih ngajar. Ojo telepon sih. Wes, wes, gak ngurus, aku sih ngajar aku. Engko ae, engko ae. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke, akan saya ulangi. Jadi untuk yang nomor 1, kebetulan dia berupa garis lurus. Apakah nanti di fungsi yang nomor 2 ini akan berupa garis lurus? Tidak. Kita tetap melakukan hal yang sama. Kita lakukan pembuatan tabel, diplot dulu titik-titiknya berapa, terus dan sebagainya gimana. Oke, sebelum saya lanjut ke nomor 2 dulu, ada yang ditanyakan nggak dari yang ini? Dari yang nomor 1 dulu deh. Tadi siapa yang request langsung ke grafik, monggo silahkan. Saya harapannya ada yang tanya, siapa lupa. Monggo silahkan. Hilma Aru, Alhamdulillah paham Pak untuk nomor 1. Oke, yang lain, mahasiswa yang lain mungkin ada yang masih bingung dengan cara menggambar grafik yang seperti ini. Kebetulan ini fungsinya masih sederhana ya. Masih sederhana, belum yang ribet gitu. Cek, ini tadi belum tak kasih judul. Tak kasih judul di sini aja. Plot titik atau plotting titik. Menentukan.
Nanti ini PDF-nya akan saya cari. Kok saya cari? Saya kirimkan di grup. Jadi tenang saja. Oke, aman untuk nomor satu. Oke, we move to number two ya. Kita pindah ke nomor dua. Tadi kita punya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 1. Ditambah 2x ditambah 1. Nah, karena lagi-lagi saya tidak memberikan domain atau batasan, maka ya langsung saja x anggota bilangan real. Semua bilangan Anda ikutkan. Semua bilangan Anda ikutkan. Jadi langsung kita langkah yang pertama, yakni kita kok plot grafik. Plot titik dulu ya, atau menentukan titik. Menentukan titik. Menentukan titik. Ya, balik lagi kita bikin tabelnya. Boleh kita menggunakan angka-angka terserah kita. Bebas sebanyak apapun. Ini titiknya X, dan ini yang di sini adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Gelasnya umbahan sih. Mari tak pakai duit receh. Kak tuku, korot. Tidak ada. Iki neng Gus. Gus ya, Dewi. Kalau surungannya mana nih? Ya, adem. Boleh. Oke, kita ambil titik yang kita inginkan mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Oke, kita lakukan yang pertama untuk X sama dengan negatif 3. Dengan fungsinya atau fx-nya, dia adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Maka bisa kita dapatkan gimana caranya. Berarti F negatif 3 sama dengan setiap harga X diganti dengan itu tadi, negatif 3 kuadrat. Ditambah 2 dikali negatif 3 ditambah 1. Negatif 3 negatif 3 dikuadratkan 9. 2 dikali negatif 3, negatif 6 ditambah 1. 9 kurangi 6, 3 ditambah 1, 4. Kita tulis di sini 4. Oke. Terus yang X sama dengan negatif 2. Maka untuk fx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Lalu ini untuk F negatif 2, maka di sini negatif 2 kuadrat ditambah 2 negatif 2 ditambah 1. Berarti ini adalah 4 dikurangi 4 ditambah 1. 4 kurangi 4, 0 ditambah 1, 1. Oke, terus berlanjut hingga ke yang X sama dengan 3. Ini akan saya tuliskan semua. Singdi. Aku singdi. Podo ae. Ya, bonus buahnya pote. DKI sekolah ini. Iya. Iya. Iki sing rasa sing Pak, kayak di macam ngono wis. Iya, tapi iku dek ceceke ngarepe Erafon itu. Erafon, cuman yo beda lah. Sensasinya beda. Bos ini dari Malang langsung. Iki yo, langsung ngrasai kita ngandani. Ndak di semua outlet Malang ada. Oh iya. Iki aku tuku ning pusat langsung di Singosari. Oh, di Singosari. Di Singosari aku. Iyalah aku tuku apa ini? Mareta kon, aku, adikku. Adikku nyocot ini wis sudah. Kon tak fotono, aku tuku lapis tuku malam. Kampret. Bagus kita. Bagus. Aku nih ya. Oke, saya lanjut ya karena tamu saya sudah datang. Jadi akan saya percepat saja. Ini berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Maka F negatif satunya dia adalah itu sih negatif 1 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 1. Maka ini adalah 1 dikurangi 2 ditambah 1. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1 ditambah 1 dia adalah 0. Langsung tulis di sini. Lalu X sama dengan 0. Untuk fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Maka F0-nya adalah 0 kuadrat ditambah 2 dikalikan 0 ditambah 1. Maka dia bernilai 0 ditambah 0 ditambah 1. 1. Terus lagi
X sama dengan 1. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Maka F1-nya adalah 1 kuadrat ditambah 2 dikalikan 1 ditambah 1. Kok jelontang tulisan 1 ditambah 2 ditambah 1. Bernilai 4. Lanjut. Ketok ya kelihatannya banyak karena titik yang saya ambil banyak. Perhitungan Anda semakin banyak kalau titik yang Anda ambil banyak. Kalau semakin sedikit titik yang diambil, perhitungannya juga semakin sedikit. Tergantung bagaimana titik-titik yang Anda ambil. Sebanyak apa, ya itulah akan menjadi sebanyak apa perhitungannya Anda. 9. Oke, sekarang yang X sama dengan 3. Fx berarti di sini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Yakni F3 berarti di sini 3 kuadrat ditambah 2 dikalikan 3 ditambah 1. Berarti ini 9 ditambah 6 ditambah 1 berarti dia adalah 16. Nah, sekarang kita ke proses menggambar grafiknya. Oh, loh. Jadi tadi di sini jangan lupa kita tulis 9, terus yang terakhir itu titiknya piroman. 16. Langsung kita ke menggambar grafik. Kita gambar grafiknya, kita pakai warna putih. Nah, kita tidak perlu bagus-bagus karena kita anak matematika bukan anak DKV. Kita lihat tadi titik-titiknya berapa aja, negatif 3, 4, dan tertinggi 16. Berarti kita membuat agak banyak ya titiknya. Di sini negatif 1, negatif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10 aja deh. Jangan banyak-banyak, nanti overdosis. Ini gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, 5, 6, tidak cukup. 8 aja yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita plot sekarang ya, sesuai yang sudah kita hitung tadi, berapa negatif 3 sama 4. Negatif 3 sama 4. Kita ulang, harus estetik. Kalau estetik nanti belajarnya susah. Ini titik yang pertama. Lalu titik yang kedua dia adalah negatif 2,1. Jadi dia di sini. Lalu untuk yang 0 di negatif 1 dia adalah 0. Jadi dia ada di sini. Lalu untuk 0 dia ada di 1. 0 ada ini 0 ya, di sini 1. Terus kemudian 1 untuk 4 di sini. Lalu titik 2 dia untuk 9 di atas sini ya. Nah, karena 16 di atasnya tak gambarkan sesuai nanti. Nah, cara gambarnya kalau yang seperti ini tuh agak melengkung ya, karena di sini melengkung. Ya, ini melengkung. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya ini harus melengkung ya, harus melengkung. Ini karena saya nggak pinter gambar, jadi jelek gambarnya. Seperti ini. Ini adalah gambar dari fungsi yang nomor 2, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, nomor 3 dan 4 bisa dibuat latihan mandiri. Kalau ada yang tanya, ke grup
Nggak apa-apa. Silakan, ada yang tanyakan dulu dari poin 1 dan 2 di kolom chat rame. Oke, nomor 1 aman, oke. Nomor 2 silahkan dari Hilma Arum, dari Putri dan Bintang, silahkan. Apa ada yang dibingungkan sebelum saya close statement malam ini? Oke, kalau enggak ada, saya rasa aman. Akan saya akhiri Zoom-nya karena saya ada tamu. Untuk materi akan saya share ke grup dan poin nomor 3 dan 4 silahkan di caranya bagaimana cara Anda mengeksekusi perhitungannya. Oke, saya rasa untuk malam ini selesai. Bisa saya akhiri, bisa ketemu besok di kelas aljabar linier. Untuk jamnya akan saya infokan karena jamnya nabrak dengan kelas tuton sebelah. Oke, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah bro.